Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Ya, berapa hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu lah kira-kira, itu di episode 180. Nah, itu Pak Git kan membuat laporan ya, seperti report lah gitu ya, berlebihan gitu judulnya. Jokowi dikawal ratusan polisi gitu. Pada waktu Jokowi melakukan kunjungan ke Banjarnegara, yaitu melihat pengelolaan sampah ya di Desa Kasilip, Wanadadi, Banjarnegara. Di situ Pak Git menginformasikan lah kalau Pak Jokowi ini dikawal oleh 191 polisi, dikawal ketat 191 polisi. Yang artinya pada saat itu Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi, dan ini bukan, kita nggak tahu tujuannya, yang jelas ini bukan kunjungan kerja ya. Kalau kunjungan kerja kan misalnya Gibran gitu, Rakabumi misalnya kunjungan ke pabrik, ke pengelolaan sampah yang di mana, Banjarnegara. Nah, itu baru jelas kunjungan kerja. Nah, kalau Pak Jokowi kan sudah pensiun, maksudnya tidak menjabat sebagai presiden lagi. Jadi ini Pak Git nggak tahu sifatnya kunjungan pribadi atau apalah gitu ya. Tapi pengawalannya banyak banget, 191. Dan ini apa yang terjadi di konten tersebut ya. Menurut Pak Git ya, pendukung fanatik Pak Jokowi ini baperan gitu ya. Ya kita cek beberapa gitu ya. Karena 60% ini isinya ya nyinyir kepada Pak Git, is oke gitu. Pak Git nggak ada masalah, seneng-seneng aja, karena teman-teman juga ikut sudah berpartisipasi dalam konten itu, mengkomentari walaupun dalam bentuk apapun komentarnya Pak Git terima gitu. Ya ini kalau menurut Pak Git, kalau soal konten kreator tuh istilahnya no hard feeling gitu ya. Jadi kalau seorang konten kreator gitu dibuat seperti ini, ya oke, nggak ada masalah gitu. Ini Pak Git bacain ya, tapi nggak Pak Git bacain apa namanya, nggak pakai sebutin, cuman kira-kira komentar seperti ini, yang komentar-komentar baper yang seperti ini. Terus mau apa? Saya mau mantan presiden, anak saya mau sekarang wapres terpilih, mau apa ha? Nah, itu kemudian kayaknya kamu 11-12 dengan si Amin Rais, Mbah tua itu. Tapi otakmu dengkian, hanya dengkian, bikin konten yang nggak mutu dan nggak bikin konten yang mutu sedikit nggak bisa ya gitu. Kemudian ada lagi yang menyatakan kalau yang nyinyir dikawal seton. Ya ini komentarnya menurut Pak Git tidak menyakiti atau nggak melukai hati Pak Git gitu loh, no hard feeling gitu. Yang menurut Pak Git ya lucu aja gitu loh, pada baper kayak apa, pada seperti Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier pada saat ada seseorang anak yang komentar ayamnya nggak enak ya, seperti itulah kira-kira. Ayam nggak enak, dia bilang lah si anak itu PA gitu kan ya. Terus membandingkan anak tersebut dengan anaknya, dengan perbandingan adalah nasi kotak yang diberikan oleh kru film gitu ya, kru film atau kru apalah, kru TV gitu ya. Nah, ini kan beda banget gitu. Nah ini seperti ini juga. Jadi yang Pak Git serang pada saat itu adalah kebijakan yang diberikan ke Jokowi ya. Artinya kok sampai sebegitunya gitu, sampai 191 ya, sampai 191 polisi itu yang mengawal. Nah ini kan kalau menurut Pak Git dan beberapa sorotan publik juga begitu. Jadi bukan dari Pak Git aja. Jadi Pak Git hanya menyampaikan apa istilahnya, berita dari mass media. Nah itu Pak Git ambil datanya, itu ada yang bertanggung jawab atas data ini. Dalam hal ini, kalau teman-teman lihat di konten tersebut, artinya di episode 180 ya, itu Pak Git tidak ada yang namanya menyerang pribadinya Pak Jokowi, itu nggak ada. Jadi yang Pak Git serang adalah kebijakannya. Jadi kenapa sampai segini? Kan kita sebagai rakyat itu yang bayar pajak ya, teman-teman semua lah, bukan Pak Git ya, tapi semua yang bayar pajak itu pengen tahu gitu loh, kenapa sampai terjadi seperti ini gitu loh, dikawal sampai 191 polisi. Yang ada komen juga seperti ini ya, tapi komen yang ini beda, bukan pendukung fanatiknya, tapi belum pernah kejadian ya, memang baru kali ini kejadian seorang mantan presiden itu dikawal segitu banyaknya gitu, itu baru pertama kali ini kejadian. Ya kalau ini baru pertama kali kejadian, menurut Pak Git wajar lah kalau kita menanyakan dari mana dananya gitu kan, dan buat apa sebenarnya hingga segitu banyak polisi yang
dibutuhkan untuk mengawal mantan presiden tersebut. Kemudian ada juga satu komentar yang ini mungkin sifatnya netral ya, jika peraih OCCRP merasa benar, kan nggak perlu minta kawalan keamanan sebegitu banyak. Menurut Pagit, komentar-komentar ini masih logis dan santai aja gitu. Beda dengan tadi yang komentarnya, kalau dia mantan presiden, terus anaknya wakil presiden mau apa, ha? Ini kan udah beda. Pagit sih sebetulnya bacanya sambil ketawa, lucu gitu. Terus kemudian Pagit disamakan dengan Amin Rais. Kalau Amin Rais adalah menyerang pribadi gitu kan ya. Ya Pagit nggak perlu ungkap di sini, teman-teman tahu lah Pak Amin Rais itu menyerang, terus janjinya segala macam kalau Jokowi menang kedua kali dia akan jalan kaki dari Solo ke Jakarta gitu. Pada saat itu juga akan dilaksanakan oleh Pak Amin Rais. Ya tapi ini hanya menyinggung dikit aja gitu. Kalau dibandingkan dengan Pak Amin Rais jauh lah. Kalau Pagit hanya menyerang kebijakan yang diberikan terhadap Jokowi. Kemudian ada yang bilang kalau yang nyinyir dikawal seton gitu. Aduh, kan lucu ya. Kita seton aja nggak pernah lihat gitu kan. Itu kan ya katakanlah itu hanya tahayul gitu yang dikatakan kawal seton, kita nggak pernah lihat. Kalau sampai Pagit bisa dikawal seton berarti orang sakti gitu kan, bisa terbang gitu, dikawal seton, diangkat seton naik. Dan konten ini sifatnya yang Pagit buat hari ini, yang judulnya ini ya, ini Pagit memang tidak membuat serius dan memerlukan pemikiran yang ribet gitu loh. Ini hanya konten-konten katakanlah ya, konten receh lah Pagit buat. Dan juga namanya konten itu kan nggak harus semuanya yang butuh pemikiran, butuh ya seperti katakan kalau duit itu kan nggak semuanya harus duit gede ya, ada uang recehnya juga. Nah konten juga seperti itu, nggak semuanya harus ribet, nggak semuanya harus penuh pemikiran. Jadi ada namanya, kalau Pagit bilang ini konten receh karena nggak mau pemikiran yang ribet dan ya kayak seperti ngomongin orang lah. Tapi bukan gibah yang artinya ini adalah ada buktinya gitu. Kita ngomongin orang tapi ini ada buktinya gitu. Oke teman-teman, menurut Pagit ini kita tarik kesimpulan yang artinya Pagit yang pertama adalah mengucapkan terima kasih apapun bentuk komentar dari teman-teman. It's okay gitu loh buat Pagit, nggak ada masalah. Karena ini kan sifatnya ya salah satu adalah hiburan juga. Makanya kalau Pagit dikomentarin kayak tadi gitu ya, mau apa lu terus mau seperti dikawal seton, itu Pagit malah lucu, ketawa ngakak gitu, bukan sakit hati tapi lucu ya, karena memang tidak ada tendensi Pagit untuk menyerang pribadi Pak Jokowi. Yang Pagit serang adalah kebijakan yang diberikan kepada Jokowi, itu dari mana, uangnya dari mana, dan ini dipertanyakan publik teman-teman. Dan yang kedua ya, ini mirip banget dengan gayanya Deddy Corbuzier waktu ada seperti anak yang protes ayamnya nggak enak gitu. Kayak gitulah Deddy Corbuzier gitu, jadi membela junjungannya sampai anak itu dikatakan PA kan PA gitu ya, PA itu kan kayak goblok gitu kan sah-sah saja gitu, orang protes itu kan sah-sah aja selagi protesnya itu masih pada jalurnya gitu, yang artinya buktinya ada, kemudian mempertanyakan gitu kan, ini sah-sah aja. Masa orang suruh diem, kalau kita diem nggak ada yang speak up, siapa yang bakal ngomong, kan seperti itu. Ya makanya Pagit buat kesimpulan ini, kita protes dengan data, tapi kok dibully lah gitu, dibully dengan hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan konten tersebut. Ya tapi ini malah Pagit sih senang-senang aja, jadi Pagit tahulah seberapa jauh tingkat pemikiran dari teman-teman. Gitu. Yang dalam hal ini kalau Pagit lihat di konten itu 60% isinya bulian. Ya ada yang membela juga ya, ada lah, pasti ada pro dan kontra. Tapi yang banyaknya itu saat itu dibully, tapi ya Pagit sih it's okay aja gitu, dan merasa komentar itu lucu gitu. Pagit menyerang secara bukan secara pribadi, artinya kebijakan yang diberikan itu Pagit serang. Nah ini diserang secara pribadi. Nah orang kalau udah nggak bisa nyerang secara data, nyerang itu secara pribadi gitu, dia mentok biasanya. Dia udah mentok gitu, akhirnya dia menyerang secara pribadi. Inilah yang Pagit sebut kalau kita serang secara data, kemudian kita diserang secara pribadi. Nah ini yang Pagit sebut baperan. Jadinya pendukung fanatik Pak Jokowi itu baperan. Oke teman-teman, menurut Pagit cukup sekian dan terima kasih.